Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wa syukurillah. Yang saya hormati Ibu Megawati Apriliana selaku guru biologi dan siswa-siswi kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex meeting untuk pelajaran biologi kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Megawati Apriliana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih untuk Pak David atas waktunya. Kita awali aja pembelajaran ini dengan pada biologi tentang limbah dan polusi. Kalian kan pasti ngerti limbah itu apa dan polusi itu apa. Sama-sama berbahaya bagi kehidupan, ya. Dan limbah dan polusi di sini, limbah merupakan bahan pencemar. Kemudian polusi di sini yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan perubahan lingkungan. Kemudian dengan adanya pencemaran dan perubahan lingkungan di sini, gimana caranya manusia berupaya untuk mengatasi lingkungan tersebut. Dan limbah di sini bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Pencemaran lingkungan di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah pencemaran udara, yang kedua tanah, yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran udara di sini contohnya itu pencemaran udara contohnya kayak polusi udara dengan asap pabrik itu bisa menyebabkan pencemaran udara, polusi. Kemudian pencemaran tanah di sini bisa menyebabkan matinya mikroorganisme yang ada di tanah. Contohnya penyebabnya di sini adalah membakar sampah, sisa-sisa makanan atau plastik-plastik yang ada di tanah. Itu bisa menyebabkan pencemaran tanah yang bisa menyebabkan kematian pada mikroorganisme yang hidup pada tanah tersebut. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air di sini bisa diakibatkan melalui limbah rumah tangga. Semuanya kalian habis nyuci baju, nyuci piring, itu limbahnya dari deterjen yang bisa menyebabkan pencemaran air. Apa akibatnya? Itu bisa mematikan mikroorganisme atau organisme yang hidup di air tersebut. Salah satunya adalah ikan. Kemudian selanjutnya di sini ada limbah. Limbah di sini bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa didaur ulang. Kalau limbah yang bisa didaur ulang itu adalah limbah kertas. Kemudian ada limbah ban bekas. Itu yang sudah menjadi limbah bisa dimanfaatkan lagi menjadi kerajinan. Dengan daur ulang di sini limbah-limbah organik seperti sampah sayuran, sampah daun atau ranting dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang, misalnya menjadi pupuk kompos. Kemudian limbah yang tanpa daur ulang, tidak semua limbah organik padat harus didaur ulang lebih dahulu sebelum dapat digunakan kembali. Dan beberapa limbah organik di sini yang padat antara lain adalah ban karet bekas, kemudian serbuk gergaji kayu yang bisa digunakan sebagai media tanam jamur. Semua kalian pengen budidayakan jamur. Jamur apa, Bu? Jamur tiram. Itu jamur yang bisa dimakan oleh dia. Kemudian kalau yang ban karet bekas itu bisa digunakan apa, Bu? Bisa dijadikan kursi ban karet, kemudian ban mobil itu juga bisa dijadikan meja. Mungkin ada yang kurang jelas dari bisa ditanyakan ya. Kemudian di sini tambahan untuk pencemaran tanah di sini perubahan lingkungan juga dikarenakan adanya faktor manusia. Kalau faktor manusia itu contohnya adalah penebangan hutan. Contohnya kayak penebangan hutan secara liar itu bisa menyebabkan sistem hutan dan mengurangi fungsi sebagai penanam dan penyimpan air serta
secara luar mengurangi oksigen yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Jadi kita kayak pengap juga kalau kekurangan oksigen. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ini ada Siti Nur Aisyah, ada Trisinta, ada Fitri. Hah? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau ditanyakan, Seri, kalau semuanya kalian butuh materi tersebut tanpa harus mencatat, silakan minta ke Pak David melalui email SMK Al-Karimia. Sudah jelas sekali di situ. Pencemaran asap, kabut asap yang mengandung karbon monoksida dan oksida nitrogen. Ada yang mau ditanyakan? Mengatasi hal tersebut, ya kurangi untuk dalam membuang sampah secara sembarangan. Harus ditimbun, harus punya penimbunan. Kemudian kalau semuanya punya pabrik untuk mengurangi pencemaran udara, harus punya penyaring udara tersebut, penyaring asap tersebut, biar tidak asapnya itu ngebul kemana-mana. Kemudian kalau seumpamanya punya dekomposer, sampah-sampah yang dari rumah tangga itu, sampah organik yang bisa dijadikan pupuk kompos itu, dijadikan kompos melalui alat yang namanya adalah dekomposer. Di situ digules alatnya tersendiri. Itu salah satu untuk mengatasi. Kemudian kalau untuk itu untuk dari diri sendiri. Kalau untuk orang lain gimana? Ya kita yang sadar gimana caranya untuk menyosialisasikan ke orang-orang tersebut kalau pencemaran kayak pencemaran air, pencemaran udara yang tadi Ibu sudah sebutkan contohnya, itu tidak baik untuk dilakukan. Setidaknya kita dulu yang sadar. Karena orang lain itu nanti gimana kita untuk menyadarkan. Tinggal berapa menit? 2 menit. Aina, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau lihat wajah-wajahnya yang ikut pembelajarannya biologi? Ada Siti Nur Aisyah, Revinda. Ya. Trisinta, aktifkan coba wajahnya. Suaranya nggak usah. Silahkan dibuka kameranya semua anak-anak yang hadir, biar Bu Mega bisa ngabsen. Revinda dibuka, Siti Nur Aisyah, Tria Sinta, Revinda. Dibuka kameranya dulu, nak. Ya, itu sudah ada Siti Nur Aisyah. Revinda belum.